Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Arifin Abdullah dengan NIM akhir 27. Yang kedua, Betra dengan NIM akhir 33. Nesli Oktaviani dengan NIM akhir 34. Alfarabi dengan NIM akhir 36. Dan Saurma Roartara Jugu dengan NIM akhir 40. Selanjutnya, pembacaan materi akan dibacakan langsung oleh dengan Saurma Arta. Kepada Saurma dipersilahkan. Untuk materi pertama yaitu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orden. Persamaan diferensial memegang peran penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Pembentukan model persamaan diferensial dibuat dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang diamati sebanding atau proporsional terhadap variabel atau fungsi yang diduga. Fungsi f(x) adalah fungsi yang dapat diturunkan pada x0, maka f0 fungsi x0 merupakan laju perubahan dari y terhadap perubahan x pada titik x0. Secara geometris, fungsi f0 dari x0 merupakan kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fungsi x di titik x0 dan fungsi x0. Dalam interpretasi ini, rasio sama dengan fx kurang fx0 per x kurang x0 sama dengan delta y per delta x. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Arifin Abdullah. Suatu persamaan diferensial di linear order 1 adalah suatu persamaan yang berbentuk A1 XY0 plus A0 XY sama dengan Fx. Jika kita bagi kedua ruas oleh A1X dan menetapkan AX sama dengan A0X per A1X dan BX sama dengan Fx per A1X, kita peroleh persamaan diferensial yang sepadan dengan Y aksen plus AXY, A dalam kurung XY sama dengan B dalam kurung X. Secara eksplisit diperhatikan bahwa perubahan pengubah W sama dengan Y integral pangkat integral A X dx. Memetakan persamaan tersebut ke dalam persamaan diferensial terpisah. Jadi dengan mengingat bahwa D per dx integral AX dx sama dengan AX, maka diperoleh W aksen sama dengan Y aksen E integral AX dx plus Y A XE integral AX dx, di mana selanjutnya itu Y aksen plus AX Y integral AX dx, sehingga hasilnya itu adalah BX E integral AX dx. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Nesli. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model pertumbuhan eksponensial. Untuk mengestimasi populasi makhluk hidup yang memiliki laju pertumbuhan konstan, anggaplah PT melambangkan jumlah populasi yang bertumbuh atau lurus. Jika kita asumsikan bahwa PT adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap waktu, sehingga termasuk fungsi yang kontinu, maka asumsikan bahwa DP per DT, laju pertumbuhan jumlah atau populasi proporsional terhadap jumlah yang ada. Maka DP per DT sama dengan KM atau DP per DT dikurang KP sama dengan 0, di mana K adalah konstanta proporsional. Bentuk permasalahan populasi, di mana PT pada kenyataannya adalah variabel diskrit bernilai integer atau bilangan bulat.
Asumsi ini tidak tepat. Walaupun demikian, konsep DP per DT kurang KP sama dengan 0. Tetap memberikan perkiraan yang baik untuk hukum-hukum fisik yang mengatur sistem semacam itu. Misalkan PT menyatakan jumlah populasi pada saat T atau waktu, dan K menyatakan laju pertumbuhan populasi, maka model populasi eksponensial dinyatakan dalam bentuk DP per DT sama dengan KP dikali T, yang mana merupakan persamaan diferensial separabel. Sehingga kita dapat mencari solusi umumnya sebagai berikut dengan cara integral DP per P sama dengan integral K kali DT. Ln PT sama dengan KT tambah nilai mutlak C. E pangkat ln PT sama dengan E pangkat KT tambah C. PT sama dengan E pangkat KT ditambah C. Jika diberikan kondisi awal T sama dengan 0 dan P0 sama dengan P0, maka diperoleh nilai C sama dengan ln P0, sehingga bila nilai C disubstitusikan dan menghasilkan PT sama dengan E pangkat KT ditambah ln P0, sama dengan E pangkat KT dikali E pangkat ln P0, sama dengan P0 E pangkat KT. Dari persamaan tersebut dapat dilihat jika nilai K positif, maka populasi akan meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, jika nilai K negatif, maka populasi akan semakin punah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Kita bisa melihat di slide yang ada di depan kita, ada data tabel dari jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2010 sampai 2015. Next. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan konsep DP per DT dikurang KP sama dengan 0. Dengan terlebih dahulu mencari nilai K, yaitu konstanta proporsional, dan anggaplah jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah nilai PO, populasi awal, yaitu populasi pada tahun 2010. Dan fungsi P terhadap T melambangkan jumlah penduduk setelah T, waktu tahun dari tahun 2010. Dengan demikian, dapat dinyatakan seperti tabel berikut ini. Next. Solusi dari permasalahan populasi tersebut secara eksponensial adalah persamaan 1. Untuk mencari nilai K, disubstitusikan T sama dengan 1 dan P1 sama dengan 613 banding 388 yang merupakan jumlah penduduk di tahun 2011. Sehingga diperoleh 613 dikali 388 sama dengan P0 eksponensial pangkat K. Selanjutnya disubstitusikan juga nilai T sama dengan 5 sehingga diperoleh 1.531.402 sama dengan P0 eksponensial pangkat 5K, yaitu untuk persamaan ketiga. Dengan menyelesaikan persamaan kedua dan ketiga, maka diperoleh nilai K sama dengan 0,228735. Dengan demikian, kita dapat mengestimasi jumlah penduduk pada setiap tahun dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebagai P0 ke dalam persamaan fungsi P terhadap T sama dengan 613.388 dikali eksponensial pangkat 0,228735 dikali T. Sebagai contoh, estimasi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah P10, yaitu P10 sama dengan 613 6.041.138. Hasilnya bisa kita lihat di tahun 2010 hasil sensusnya mencapai 551.018.
hingga tahun 2015 mencapai 1.531.402. Dan beginilah grafik dari pertumbuhan metode eksponensial tadi. Sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada banyak kekurangan, saya izin mohon maaf. Tadi saya memulai dengan salam dan saya akan mengakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.